Woi yo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita spoiler novel Donghua Solen 2 bagian 367 ya guys ya. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung atau belum nyimak spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya. Kalau kalian langsung loncat ke bagian terbarunya, ya otomatis gagal paham alias buta map ya kan? Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Melihat Jenderal Pertahanan Kota Dowling dan seluruh pasukannya bersujud, serta memanggil Susansi dengan sebutan pangeran kayak Abang Frank, seketika membuat Jiang Nanan, Nan Qiuqiu, Ye Guyi, dan Ji Juechen terkejut bukan main. Mereka bingung, sejak kapan Susansi menjadi pangeran kerajaan Dowling? Nah, di sini Mimin jelasin sedikit ya guys ya. Dikarenakan Ibu Susansi merupakan putri favorit Kaisar seperti yang sudah Mimin jelaskan di spoiler sebelumnya, Kaisar secara pribadi saat itu memberikan liontin kepada ibunya Susansi. Kalung tersebut merupakan simbol status di dalam keluarga kerajaan Dowling. Bahkan hanya pangeran alias pewaris tahta saja yang bisa memilikinya. Diketahui juga hanya ada sedikit liontin seperti milik Susansi di dalam kekaisaran Dowling. Hanya saja, ketika emaknya Susansi kawin balap sama bapaknya, Kaisar sempat ingin mengambilnya secara paksa. Tapi emaknya Susansi menyembunyikan liontin tersebut dengan sangat baik. Tujuannya jelas akan diberikan kepada Susansi. Sebagai tanda darah dia adalah keturunan keluarga kerajaan Dowling. Bahkan Susansi sendiri tidak pernah membayangkan kalau dia benar-benar akan menggunakan liontin tersebut pada saat ini. Namun dikarenakan keluarga kerajaan Dowling dalam bencana, Susansi jelas mengesampingkan rahasia kelam keluarganya tersebut. Dengan suara sangat tenang dan menyimpan kembali liontinnya, Susansi meminta jenderal untuk segera membawa pasukannya ke dalam kota dan mengikutinya. Mereka harus segera menstabilkan situasi sehingga bisa menyelamatkan anggota yang terluka. Sambil mengangguk, mata jenderal dipenuhi dengan kepercayaan diri. Meskipun dia tidak tahu siapa pangeran di hadapannya, serta belum pernah melihatnya. Namun setidaknya ada anggota keluarga kerajaan Dowling masih hidup, sehingga masih ada harapan. Selama Dowling bisa distabilkan, maka masih ada juga kesempatan untuk membalikan keadaan. Pada saat berikutnya, Jenderal membawa sekitar 500 pasukan dari tembok kota. Dia secara pribadi memimpin pasukan mengikuti Pangeran Susansi ke dalam kota, sehingga bisa membantu Susansi untuk segera mengatasi bencana di wilayah ibu kota. Di sisi lain, Huo Yuhao dan Tang Wutong akhirnya menyusul kedua legiun elit kerajaan Ryu. Dari kejauhan melihat formasi musuh sangat ketat, serta mereka memiliki alat roh pertahanan terhubung, membuat Yu Hao sedikit menarik nafas dalam. Dia benar-benar mengagumi pasukan Ryu jauh di atas pasukan lainnya, sangat rapi dalam segala medan. Sama seperti pemikiran Yu Hao, Tang Wutong lantas bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Mereka berdua tidak mungkin bisa menahan kedua legiun elit. Pasalnya alat roh pertahanan terhubung sangatlah merepotkan. Jika sebelumnya tidak ada alat roh terhubung, Huo Yuho dan Tang Wutong pada dasarnya memiliki kesempatan sangat besar untuk menghabisi kedua legiun dengan kekuatan mereka saat ini. Namun dengan adanya alat roh tersebut, peluang mereka bahkan berkurang sangat drastis. Pasalnya alat roh terhubung mampu menyatukan kekuatan seluruh pasukan. Mengetahui fakta tersebut dan setelah merenung sejenak, mata Yu Hao tiba-tiba bersinar. Dia ingin melihat apakah pasukan kerajaan Ryu benar-benar bisa lolos dari pengawasannya atau mampu mempertahankan alat roh terhubung dengan serangan ganasnya. Setelah mengatakan hal itu, sebuah meriam laser level 7 muncul dari cincin penyimpanannya serta langsung menembakkan serangan luar biasa cepat ke arah kedua legiun pasukan Ryu. Meskipun ledakan luar biasa edun dari serangan Yu Hao mampu diblokir oleh alat roh pertahanan terhubung, namun setelah kejadian sebelumnya di dalam ibu kota Dowling, seluruh pasukan tidaklah berani bertindak ceroboh.
mereka tidak tahu dari mana musuh menyerang. Bahkan sebelumnya hampir membunuh Komandan Xuan Chen. Sehingga dengan adanya fakta tersebut, seluruh pasukan sangat tegang. Bahkan langsung meningkatkan pertahanan Alatro terhubung ke tingkat maksimal. Ketegangan bukan hanya ada di pasukan mata iblis jahat, bahkan pasukan naga juga melakukan hal yang sama. Mereka juga secara alami langsung mengisi daya ke dalam Alatro offensive, sehingga bisa kapan saja melepaskan serangan saat musuh menunjukkan diri. Singkat cerita, setelah 5 menit berlalu dalam keadaan tegang luar biasa Edun, bahkan semua Alatro sudah dimaksimalkan. Pasukan kerajaan Ryu sama sekali tidak pernah melihat musuh menunjukkan diri. Di sisi kejauhan, melihat Huo Yuhao tersenyum sambil melihat pasukan kerajaan Ryu, membuat Tang Wutong sedikit heran apa sebenarnya tujuan calon suaminya. Huo Yuhao menegaskan, dia hanya ingin memberitahu pasukan Ryu kalau dirinya ada di sekitar mereka, sehingga mereka bisa terus waspada dan membuat pertahanan ke tingkat maksimal, dengan begitu bisa menguras energi. Meskipun cara yang digunakan Yuho dalam sebuah pertempuran terbilang licik, namun demi menghadapi pasukan licik memang harus menggunakan cara licik. Bahkan Yuho kini justru mengabaikan pasukan di depannya, serta bertanya-tanya apakah anggota mereka berhasil menstabilkan ibu kota Dowling. Bukannya menjawab, Tang Wutong justru menggelengkan kepalanya. Skema kerajaan Ryu sangat licik. Jika pasukan elit kerajaan Dowling mengetahui situasi kerajaan mereka dibombardir habis, mungkin mereka secara nekat akan melakukan peperangan dengan kerajaan Ryu di kota Shrek. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka semua pihak akan masuk ke dalam jebakan Juzi. Meskipun Huo Yuhao juga setuju dengan pendapat Tang Wutong, namun dia segera mengesampingkan hal tersebut. Dia bertujuan untuk menghabisi 2 legiun di hadapan mereka sebelum memikirkan hal lain. Terlebih lagi, jika kedua pasukan berhasil meninggalkan wilayah Dowling dan bergabung dengan pasukan utama, mereka berdua tidak mungkin kembali memiliki kesempatan. Oleh sebab itu, selama mereka bisa menghancurkan kedua legiun dan melemahkan pasukan Ryu, maka setidaknya masih memiliki harapan dalam perang yang sesungguhnya. Singkatnya, saat mereka berdua sedang asyik mengobrol, kedua legiun pasukan Ryu mengetahui telah ditipu, sehingga mereka langsung melanjutkan perjalanan. Mereka bukan tidak ingin mencari Huo Yuho dan Tang Wutong, tetapi menyadari musuh terlalu kuat, sehingga fokus utama hanyalah mempertahankan Alatro pertahanan dan segera meninggalkan wilayah Dowling. Bahkan tidak mungkin bagi seluruh pasukan bisa mempertahankan kekuatan jiwa mereka secara terus-menerus. Dalam perjalanan, mengetahui musuh sengaja memancing pasukan meningkatkan kewaspadaan dan membuang-buang kekuatan roh, Su Tianyuan lantas bertanya kepada Xuan Chen apa yang harus mereka lakukan. Sambil menggelengkan kepalanya dan menyadari mereka dalam masalah, serta musuh sangat kuat dan teliti, Xuan Chen benar-benar kebingungan. Pasalnya situasi pastilah akan seperti ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menghemat kekuatan roh sebanyak mungkin, serta sejauh mungkin meninggalkan kota Dowling. Setelah itu barulah bisa beristirahat. Tidak menolak hal tersebut dan memang hal itu satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan diri, Su Tianyuan pada akhirnya mengangguk setuju dan meminta seluruh orang untuk bergegas melakukan rencana Xuan Chen. Detik demi detik berlalu, Huo Yuhao terus-menerus mengulangi hal yang sama. Dia menembakkan meriam laser level 7 dari jarak 10 km, sehingga musuh tidak bisa mengunci posisinya. Bisa dibilang hal seperti ini sesuai dengan rencana Huo Yuhao. Dia benar-benar ingin menguras kekuatan roh musuh sampai ke titik terendah. Dengan begitu barulah melancarkan serangan mematikan. Seiring berjalannya waktu, kedua legiun Master Alatro mulai menurunkan kewaspadaan. Mereka sadar serangan meriam laser tidak mengancam nyawa mereka, sehingga mereka menarik kembali setengah kekuatan roh dari Alatro pertahanan terhubung. Dengan begitu, mereka bisa lebih banyak menghemat kekuatan roh. Secara bersamaan dengan hal tersebut, serta menyadari kesempatan telah tiba, Wu Yuhao lantas mengganti meriam di tangannya dengan sebuah meriam dekomposisi level 9. Bahkan dia kini menggunakan kemampuan deteksi spiritual untuk menargetkan pasukan naga. Hanya saja, Yu Hao tidaklah menembakkan dalam jarak 10 km. Dia justru melesat mendekati Legiun Naga.
Setelah berjarak kurang dari 3 km, sebuah cahaya hijau langsung melesat dari meriam laser dan menghantam penghalang Legiun Naga. Penghalang langsung bergetar ketika cahaya hijau menyelimuti seluruh sudut. Sesaat kemudian muncul sebuah lubang seperti korosi. Bahkan ketika cahaya hijau bagikan lendir mengenai salah satu anggota, orang tersebut langsung tewas mengenaskan. Tubuhnya meleleh bagikan terendam oleh sebuah magma. Meskipun seluruh Legiun Naga saat ini langsung menggunakan alat roh pertahanan level 7 untuk melindungi diri mereka masing-masing, namun sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana setiap cahaya hijau mengenai tubuh mereka, satu persatu pasukan langsung tewas mengenaskan. Sementara Huo Yuhao telah menunjukkan senyum tipis, kemudian dia langsung berbalik dan menggunakan alat roh terbang level 9 kembali ke tempat Tang Wutong. Kejadian barusan langsung membuat Xia Xuanchen dan Su Tianyuan menunjukkan ekspresi ketakutan. Jantung mereka berdetak sangat kencang. Mereka jelas sadar apa yang digunakan Yu Hao untuk melakukan serangan, di mana alat roh yang mampu menembus alat roh terhubung dan langsung memusnahkan satu legion elit merupakan alat roh meriam laser stasioner dekomposisi level 9. Menurut informasi, meriam dekomposisi sangat menakutkan. Siapapun yang terkena serangan hampir mustahil memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karakteristik paling menonjol dari alat roh tersebut mampu mengurai segala jenis energi ataupun benda. Bahkan untuk memblokirnya membutuhkan 3-4 kali lipat kekuatan yang melebihi meriam tersebut. Meskipun pada dasarnya kedua komandan pasukan notabene mampu memblokir meriam tersebut saat berada di kondisi puncak, namun mereka saat ini jauh dari kondisi tersebut. Pasalnya kekuatan roh mereka juga telah berkurang drastis. Meski kejadian barusan benar-benar sangat menyeramkan, tapi yang lebih menyeramkannya lagi, sisa pasukan kini kembali dipenuhi ketakutan luar biasa hebat. Hati mereka terguncang, semangat juang mereka menghilang, seolah-olah pasrah akan menerima kematian. Dalam situasi seperti ini, Xuanchen mencoba menenangkan sisa anggota untuk terus mempertahankan penghalang terhubung. Meskipun meriam dekomposisi sangat kuat, tapi memerlukan waktu cukup lama untuk kembali ditembakkan. Bahkan seorang master alat roh level 9 sekalipun hanya bisa menembakkan 1 kali setiap harinya. Meskipun pada dasarnya ucapan Xuanchen cukup meyakinkan, tapi kepanikan masih menyelimuti hati Su Tianyuan. Mereka masih membutuhkan waktu 8 jam sebelum tiba di wilayah kerajaan Tianhun tempat camp utama berada, serta masih harus menghadapi 2 musuh dan menghindari bertemu dengan pasukan perbatasan kerajaan Doling. Seolah-olah menyadari fakta barusan, Xia Xuanchen lantas memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan roh. Pasalnya jika musuh kembali melepaskan serangan meriam dekomposisi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memblokirnya jika tidak dalam kondisi puncak. Singkat cerita, sambil beristirahat memulihkan kekuatan roh, Xuanchen lantas mengumpulkan seluruh petinggi. Dia menyarankan untuk menyiapkan jebakan, serta tidak bisa hanya menunggu musuh kembali menyerang. Pada saat yang sama, mereka harus bergantian memperkuat alat roh pertahanan. Tidak berselang lama, di saat Xuanchen mempersiapkan pasukan untuk mempersiapkan jebakan dan memperkuat formasi alat roh pertahanan, Su Tianyuan dan 4 komandan mulai memulihkan kekuatan roh. Sedangkan Huo Yuhao dan Tang Wutong jelas mengamati segala sesuatu yang dilakukan pasukan Ryu dari udara. Beberapa saat kemudian, setelah 2 jam berlalu begitu saja tanpa ketegangan apapun, Huo Yuhao langsung mengerutkan kening. Dia sadar pasukan musuh telah menyiapkan sebuah jebakan dan memperkuat formasi penghalang terhubung. Hanya saja dalam situasi seperti ini, Yu Hao tiba-tiba memiliki sebuah ide. Dia tidaklah lagi berniat menghancurkan pasukan musuh, tetapi memancing keributan internal, serta menggunakan kemampuan nekromancer untuk menyamar sebagai anggota sekte roh suci. Tidak membutuhkan waktu lama, seorang bawahan tiba-tiba melaporkan kalau dia melihat banyak pasukan menuju ke arah mereka, bahkan sudah mengelilingi tempat mereka beristirahat. Ekspresi serius langsung memenuhi wajah Xuanchen. Dia pada awalnya beranggapan pasukan tersebut pastilah bala bantuan kerajaan Doling. Namun anggapannya tersebut langsung terbantahkan ketika Su Tianyuan melepaskan alat roh deteksi, di mana dia menemukan pasukan mayat hidup dengan cepat menuju lokasi mereka.
Fakta barusan jelas membuat Su Tianyuan langsung menjadi sangat marah. Dia benar-benar menduga kedua musuh yang sebelumnya melakukan serangan diam-diam berasal dari Sekte Roh Suci. Terlebih lagi dia memang pernah memiliki pertikaian dengan Sekte Roh Suci ketika Su Tianran merekrut sekte tersebut menjadi aliansi. Di momen ini juga, Su Wanchen membenarkan anggapan Tianyuan dan mengatakan dia tidak pernah menduga kerajaan Doling memiliki master roh kuat. Sehingga dengan fakta kalau musuh berasal dari Sekte Roh Suci, maka semuanya menjadi jelas. Di mana Sekte Roh Suci secara diam-diam ingin membunuh mereka untuk menghilangkan penghalang menguasai Su Tianran, bahkan memusnahkan mereka di wilayah Doling yang tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan penuh tatapan dendam terhadap Sekte Roh Suci, niat bertarung lantas terpancar di wajah Tianyuan. Dia bahkan berniat melakukan pertarungan hidup dan mati. Jika berhasil selamat dari pertempuran, dia berjanji akan membawa Sekte Roh Suci membayar harga mahal. Terlebih lagi sepupunya alias Su Tianran adalah kaisar kerajaan saat ini. Di bawah perintah kedua komandan, seluruh pasukan pada akhirnya melepaskan alat roh tipe ofensif dan melakukan serangan tipe area terhadap seluruh mayat hidup yang menuju ke arah mereka. Sementara Tang Wutong bersama Huo Yuhao hanya menunggu dengan tenang dari atas udara. Mereka menunggu kesempatan untuk membunuh salah satu komandan, serta membiarkan satu komandan tetap hidup, sehingga bisa menyebarkan fitnah atas tindakan Sekte Roh Suci. Waduh, Huo Yuhao ternyata bener-bener licik ya guys ya. Seiring berjalannya waktu, baku hantam luar biasa Edun bergema di seluruh wilayah tempat ini. Sebuah ledakan dari meriam laser level 9 milik Su Tianyuan bergema, membuat mayat hidup tak terhitung jumlahnya langsung menjadi debu. Namun ketika Su Tianyuan menghela nafas dan beranggapan sudah berakhir, Su Wanchen langsung memintanya untuk tetap fokus. Dia merasa bahwa Master Roja dari Sekte Roh Suci alias Huo Yuhao masih ada di sekitar mereka. Pada saat berikutnya, setiap mayat hidup yang tewas terlihat melepaskan sebuah energi yang disebut sebagai api roh. Bahkan setiap api roh yang muncul akan langsung kembali memasuki dimensi spektral alias dimensi kematian. Nah, di sini Mimin jelasin lagi sedikit ya guys ya. Menurut informasi dari versi novelnya, api roh yang berada di dalam dimensi spektral alias dunia kematian diciptakan oleh mendiang elektroluk alias si legacy, terbentuk dari elemen cahaya paling murni dan mengandung hukum necromancer. Itulah sebabnya Ye Guyi alias Dewi Malaikat sekalipun tidak akan pernah mampu memurnikan mayat hidup yang berasal dari dimensi spektral. Jika api roh setiap mayat hidup tidak sepenuhnya padam, maka para mayat hidup akan kembali mampu membentuk tubuh mereka di dalam dimensi spektral. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa pasukan mayat hidup Huo Yuhao bisa juga disebut sebagai pasukan mayat abadi. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi ending peperangannya di spoiler hari Rabu sore besok ya guys ya. Jangan marah, pasti dilanjutin sampai tamat kok. Nah guys, begitulah pembahasan spoiler versi novel alur cerita Donghua Solen 2 di bagian 367-nya. Dimana di bagian ini lumayan menarik ya guys ya. Ada sebuah fakta yang terungkap. Selain Susansi adalah pangeran kerajaan Doling yang emaknya kawin lari sama bapaknya, ada juga salah satu komandan pasukan Legion Elite alias pasukan naga yang merupakan sepupunya Su Tianran. Bahkan di sini Yuhao menggunakan cara licik. Dia berpura-pura jadi anggota Sekte Roh Suci, sehingga Su Tianyuan dan Su Wanchen menganggap serangan tersebut berasal dari Sekte Roh Suci. Pasalnya diketahui juga, kedua komandan ini memiliki dendam pribadi kepada Sekte Roh Suci. Sedangkan nasib Su Tianyuan bakalan koit di tangan Yuhao dan kita bahas di spoiler berikutnya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang selalu support Mimin dan udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And
I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.